Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak ibu semuanya? Baik, sehat Bu. Sudah makan siang? Sudah belum Bu? Sama ibu juga belum. Ya Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih baik kita berdoa dulu yang dipimpin oleh Sylvia. Ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah mulai. Nah, selesai. Terima kasih anak ibu Sylvia. Sama-sama Ibu. Kemudian tuh mejanya disusun di sebelah Sylvia tuh tempang tuh mejanya. Ya, sama Ibu. Diwakili ya. Ya Bu. Sampah-sampahnya aman supaya pembelajaran kita itu berjalan dengan lancar. Ada anak yang belajar tadi malam? Tidak. Tidak. Ya, karena mungkin materinya sedikit susah ya. Ibu saja lumayan lama ini memahami materinya. Apa materi kita hari ini? Ya, kaidah mantuk dan kaidah mafhum. Ada yang tahu itu mantuk dan mafhum? Tidak Bu. Ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, di sini terdapat tujuan pembelajaran yang harus anak-anak ibu capai. Yang pertama, anak-anak ibu harus mampu untuk mengamalkan dari kaidah mantuk dan mafhum. Kemudian yang kedua, anak-anak ibu juga harus mampu menjalankan sikap tanggung jawab terkait dengan kaidah mantuk dan mafhum. Kemudian anak-anak ibu juga harus mampu untuk membedakan antara kaidah mantuk dan mana kaidah mafhum. Kemudian yang terakhir itu anak-anak ibu harus mampu untuk memberikan analisis contoh tentang kehidupan sehari-hari yang terkait dengan kaidah mantuk dan mafhum. Nah, di sini dimulai dari pengertian mantuk. Pengertian mantuk ini ada beberapa definisi yang ibu ambil. Yang pertama, mendefinisikan bahwasanya suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz sesuai dengan bunyi tersebut. Nah, ini dimaksud dengan pengertian mantuk. Kemudian ada juga yang mendefinisikan bahwasanya mantuk itu lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Kemudian mantuk ini memiliki makna yang tersurat dan atau yang terbaca atau bisa dibaca. Dan yang terakhir yaitu bersifat tekstual. Coba diulangi Sylvia, apa itu pengertian mantuk? Mantuk itu adalah suatu hal atau hukum yang diterangkan oleh suatu lafaz sesuai bunyi tersebut. Terus lafaz yang terkandungan itu hukumnya dipahami dari apa yang diucapkan. Selanjutnya memiliki makna yang tersurat dan bersifat tekstual. Ya, benar sekali. Tepuk tangan untuk Sylvia. Lanjut ya. Nah, di sini ibu memberikan contoh mantuk supaya anak-anak ibu bisa lebih paham. Yakni terdapat di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Siapa yang bisa baca itu? Ya, coba saudari. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna andakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada anak ibu Sylvia. Kemudian artinya, Yesi coba baca artinya. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Nah, terima kasih kepada anak ibu Yesi. Nah, di sini contoh dari mantuknya itu dari kata ufin. Ufin tadi apa artinya? Nah, itu dia mantuknya. Karena sudah dijelaskan bahwa mantuk itu
dilarang. Ya, benar. Lanjut ya. Kemudian pembagian dari mantuk itu sendiri ada dua. Yang pertama adalah mantuk nas, kemudian ada mantuk dohir. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu terkait dengan pembagian mantuk nas dan mantuk dohir. Sebelum kita masuk ke contoh dari mantuk nas, kita ketahui dulu bahwasannya mantuk nas ini merupakan lafaz yang memiliki arti yang sudah pasti atau jelas maknanya, yang mengartikannya itu apa adanya sesuai dengan apa yang disampaikan pada lafaz itu. Coba ulangi, Sylvia. Mantuk nas merupakan lafaz yang artinya sudah pasti dan jelas atau makna yang mengartikan itu apa adanya sesuai dengan apa yang disampaikan pada lafaz tersebut. Jadi maksudnya itu seperti apa, Sylvia? Apa Pak? Apa Bu? Jadi lafaznya itu sudah tahu kita artinya dan dia sudah tercantum di pada lafaz tersebut. Nah, kita masuk kepada contoh. Contohnya yaitu la ilaha illallah. Nah, di sini merupakan mantuk nasnya. Mengapa demikian? Karena sudah jelas bahwa tiada Tuhan selain Allah. Jadi mantuk nasnya itu adalah lafaz Allahnya. Sampai sini paham? Paham, Bu. Lanjut lagi ya. Ini contoh dari mantuk nas kedua. Coba baca, siapa yang mau baca? Sylvia? Sylvia tanggung sih, Bu. Ya, karena Ibu nampak Sylvia ini terlalu fokus ya pengalamannya. Coba contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa tawarakahu ma'ar raki'ina. Baca ini sekali. Artinya adalah laksanakanlah sholat, tunaikan zakat dan duduklah beserta orang yang rukuk. Ya, terima kasih Ibu Sylvia. Nah, di sini sudah dijelaskan juga secara jelas bahwasannya dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Di sini sudah jelas artinya bahwa kita sebagai umat Islam dituntut untuk memiliki kewajiban dalam melaksanakan sholat, kemudian zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Kita lanjut ya. Kemudian masuk ke pembagian dari mantuk kedua, yaitu mantuk dohir. Mantuk dohir ini merupakan perkataan yang menunjukkan suatu makna, tetapi makna ini bukan dimaksud atau lafaz yang memiliki arti unggul atau dominan di dalam arti lafaznya. Di sini Bu memberikan contoh yaitu dari kata al-asad. Al-asad ini sendiri kalau misalkan kita kaji di dalam Majelis Bahasa Indonesia itu memiliki arti pemuda pemberani. Sedangkan di dalam bahasa Arab itu memiliki arti hewan buas. Jadi mana arti yang paling dominan yang mengarah di dalam kaidah Islam? Apakah pemuda pemberani di dalam majas atau bahasa Arab hewan buas? Yang paling dominan artinya itu yang mana? Hewan buas. Ya tidak? Hewan buas, Bu. Ya benar, hewan buas. Karena telah dijelaskan kalau misalnya pemuda pemberani ini artinya terdapat di Majelis Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan membahas mengenai kaidah hukum Islamnya, bukan terkait dengan kaidah bahasa Indonesianya. Nah, tadi Ibu telah menjelaskan tentang mantuk. Tadi apa itu mantuk? Lafaz yang sudah jelas arti di lafaznya. Sedangkan di sini Ibu akan membahas mengenai mafhumnya lagi. Tadi mantuk dan sekarang mafhum. Coba saudari Yesi, coba baca pengertian dari mafhum ini. Mafhum adalah lafaz yang kandungan hukumnya dipahami dari apa yang terdapat di balik arti mantuknya. Ya, terus Pemahaman kontekstual yaitu makna dari suatu dalil yang tidak tertulis dalam redaksinya. di sini memiliki perbedaan antara mantuk dan mafhum. Kalau mantuk tadi dia sudah jelas tertulis di lafaznya makna yang terkandung, tetapi kalau mafhum itu dia lebih bersifat tersirat, tidak tertulis. Sebenarnya ia memiliki arti tetapi tidak dituliskan secara detail di dalam lafaz itu, maka disebut dengan pemahaman yang kontekstual. Nah, dari pembagian mafhum
bentuknya. Sedangkan mafhum mukhalafah, pemahaman kontekstual, substantif yang tidak disebutkan dalam redaksi dan pemahaman tersebut berbeda atau berlawanan dengan hukum yang ada pada mantuknya. Jadi di sini yang mafhumnya ini pengertiannya adalah pemahaman kontekstual, substantif yang tidak disebutkan di dalam redaksi. Nah ini pengertian dari si mafhum. Sedangkan pengertian dari muwafaqahnya yaitu pemahaman tersebut memiliki arti yang cocok atau searah yang ada pada mantuknya. Begitu juga dengan mafhum mukhalafah. Mafhumnya memiliki arti pemahaman kontekstual, substantif yang disebutkan di dalam yang tidak disebutkan di dalam redaksi. Sedangkan untuk mukhalafahnya itu pemahaman tersebut berbeda atau berlawanan. Kalau muwafaqah tadi cocok atau searah, sedangkan untuk mukhalafah itu memiliki arti yang berlawanan dengan mantuknya. Kita masuk ke dalam contohnya. Masuk dalam contohnya yaitu di dalam Quran, masih di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 23, yang mana tadi artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Dan tadi mafhum itu artinya tersirat, sedangkan mantuk ya sudah jelas artinya di dalam lafaznya. Jadi sini kita ambil contoh dari mafhumnya. Di sini kan sudah dikatakan perkataan ah itu dilarang. Apakah hanya perkataan ah itu saja dilarang oleh Allah? Kalau misalnya kita memukul, dilarang atau tidak? Dilarang. Nah, dilarang. Nah, itu dia. Tetapi tidak ditulis di dalam lafaz secara tersurat, tetapi memiliki makna yang terkandung di dalamnya, bahwasanya sedangkan perkataan ah saja tidak boleh, apalagi sampai kita memukul kedua orang tua kita. Paham sampai di sini? Paham. Nah, macam-macam mafhum. Kita masuk ke macam-macam mafhum. Yang pertama ya macam-macam mafhum muwafaqah pertama, yaitu terdapat fahwal kitab yang memiliki arti apabila yang dipahami lebih utama hukumnya daripada yang diucapkan, seperti perkataan ah itu saja tidak boleh, apalagi kita memukul kedua orang tua kita, itu pasti hukumnya tidak diperbolehkan di dalam Islam. Nah, ini contohnya. Fala taqul lahuma uffin. Nah, di sini dapat diartikan, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Maka dari itu contoh dari fahwal ini, kitab ini bahwasanya kita mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi kita sampai memukul kedua orang tua kita. Tadi kan memiliki arti yang searah. Perkataan ah sama memukul itu sebenarnya memiliki makna yang searah, tetapi tidak tersurat di dalam lafaznya. Kemudian macam-macam mafhum muwafaqah yang kedua yaitu lanang kitab apabila dipahami sama hukumnya dengan yang diucapkan, seperti membakar harta anak yatim, itu haram hukumnya. Nah, ini contohnya. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Dari situlah kita bisa menyimpulkan bahwasanya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka itu akan dimasukkan ke dalam api neraka. Dan sudah jelas di dalam lafaz ini ya, bahwasanya kita tidak boleh memakan harta anak yatim. Kemudian macam-macam mafhum mukhalafah. Nah, macam-macam mafhum mukhalafah ini ada beberapa pula. Yang pertama, Ibu akan membahas mengenai mafhum dengan sifat, yaitu berlakunya kebalikan hukum sesuatu disertai dengan sifat apabila sifat itu tidak menyertainya. Kita langsung ke contoh mafhum dengan sifat itu. Dan barang siapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman, maka
dihalalkan menikahi perempuan yang beriman dari hamba saya yang kamu miliki. Nah, di sini dia memiliki arti berkebalikan atau berlawanan dengan mafhum muwafaqah tadi. Makanya kita sudah dilarang oleh Allah untuk menikahi perempuan hamba sahaya yang dia tidak beriman, dia merdeka tetapi dia tidak beriman. Nah, itu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian masuk kepada mafhum dengan goyah. Mafhum dengan goyah ini berlakunya hukum yang disebutkan sampai batas waktu tertentu dan berlaku kebalikan hukum setelah batas waktu tersebut berlalu. Baik, di sini lanjut kita masuk kepada contoh mafhum dengan goyah, yaitu terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah. Quran surah Al-Baqarah ayat 187. Nah, di dalam Quran ini sudah dijelaskan bahwasanya makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Nah, ini dijelaskan bahwasanya kita dilarang untuk makan dan minum sebelum terbenamnya matahari. Dan ini kita lakukan pada bulan Ramadan. Kemudian contoh berikutnya adalah mafhum dengan syarat. Mafhum dengan syarat itu sendiri memiliki arti bahwasanya berlakunya kebalikan hukum tersebut yang berkaitan dengan syarat apabila syarat itu tidak terdapat padanya. Nah, contohnya seperti apa? Terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 4, dan berikanlah wasiyat mahar kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati. Maksudnya di sini apabila seorang suami membutuhkan mahar atau mas kawin itu, tetapi istrinya ini tidak rela memberikan, maka itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Lanjut, mafhum dengan adat, yakni mafhum yang berlaku kebalikan suatu hukum yang berkaitan dengan bilangan tertentu bagi jumlah yang kurang atau lebih daripada yang dinyatakan oleh bilangan itu. Contohnya di dalam Quran surah An-Nur ayat 4, yang mana dijelaskan maka adalah mereka 80 kali dan janganlah kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Di sini dijelaskan bahwa kita tidak boleh untuk memfitnah orang lain, tetapi kenyataannya itu orang itu tidak bersalah, maka mereka akan didera selama 10 kali. Nah, yang terakhir kita masuk kepada mafhum dengan laqab. Mafhum dengan laqab ini tentang berlakunya hukum bagi nama yang disebut dengan nama yang lain dan bagi yang lain itu berlaku kebalikan hukum tersebut. Contohnya seperti apa? Misalnya kita ingin menukarkan biji-bijian dengan biji-bijian. Nah, itu boleh asal kadarnya itu sama dan kedua belah pihak itu sama-sama rela. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak, Bu. Sudah ditanyakan? Sudah paham? Pas, Bu. Pas ya. Nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Tidak ada. Sini Ibu menyimpulkan bahwasanya kalau mantuk itu adalah jelas, sedangkan mafhum itu lebih tersirat artinya ya. Nah, ini memiliki dua makna yang berbeda. Kalau jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, Ibu kasih anak-anak Ibu tugas untuk memberikan contoh perbedaan antara mantuk dan mafhum di dalam kehidupan sehari-hari. Kan Ibu sudah banyak tadi menjelaskan beberapa macam dari mantuk dan mafhum. Mungkin sekian materi kita hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum